Kita ke informasi pertama Tribuners, kebiasaan berbelanja Verdi Sambo menjadi sorotan baru-baru ini. Dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J, terungkap seperti apa kebiasaan keluarga Verdi Sambo mengonsumsi uang, termasuk berapa besar sebenarnya uang Verdi Sambo yang ia dapat di balik gajinya sebagai petinggi Polri yang harusnya hanya sebesar 35 juta rupiah. Verdi Sambo adalah petinggi polisi yang kini terlibat kasus pembunuhan ajudannya sendiri, Yosua Huta Barat. Suami Putri Chandrawati itu menembak ajudannya Brigadir J yang dituding telah melecehkan sang istri. Persidangan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tersebut terus mengungkapkan fakta-fakta baru, termasuk soal kekayaan Verdi Sambo selama ini. Kekayaan Sambo dan Putri Chandrawati kini mulai disoroti banyak mata. Sebelumnya diketahui Brigadir J ditembak mati akibat perintah dari Verdi Sambo. Brigadir J dilaporkan tewas di rumah dinas di Duren 3, Jakarta pada bulan Juli tahun 2022 lalu. Kasus ini menjerat Verdi Sambo selaku mantan Kadif Propam, Putri Chandrawati selaku istrinya, dan 2 ajudan hingga 1 ART. Selama masa persidangan, banyak fakta terungkap dari kasus ini. Kali ini publik berfokus terkait kejadian transaksi janggal rekening Brigadir J sebesar 200 juta rupiah ke rekening ajudan lainnya. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 21 November lalu, terungkap aliran dana misterius dari rekening korban pembunuhan berencana mantan Kadif Propam CS. Sang saksi di persidangan, maksud kami, Anita Amalia, customer service dari sebuah bank menyebutkan bahwa terjadi transaksi sebesar 200 juta rupiah dari rekening Yosua ke Ricky Rizal pada 14 Juli 2022 lalu. Menurut Martin Simanjuntak, anggota tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, mengambil barang dari orang yang sudah meninggal adalah tindakan pencurian. Namun, jika uang tersebut dapat dibuktikan, Martin Simanjuntak juga menantang Verdi Sambo untuk membuktikan asal-usulnya. Sebab menurutnya bahwa tidak masuk akal ajudan memegang uang senilai ratusan juta rupiah dari orang yang hanya bergaji sekitar 35 juta rupiah per bulannya. Terlebih, kata Martin bahwa mantan Kadif Propam tersebut dalam beberapa waktu belakangan tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Martin mengatakan Verdi Sambo memiliki kekayaan yang bisa jadi membuat persidangan terganggu. Menurut Martin, kekayaan Verdi Sambo terlihat janggal karena terlihat mengirimkan uang sejumlah 200 juta rupiah untuk biaya operasional untuk 3 rumahnya di Kemang, Magelang, dan Saguling, sehingga totalnya mencapai 600 juta rupiah. Padahal gaji sebagai Kadif Propam Polri tak lebih dari 35 juta rupiah per bulan. Kekhawatiran kedua adalah pengaruh Verdi Sambo di jaringan kepolisian yang sudah tersebar luas saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Selain itu, yang menjadi sorotan Martin adalah perlakuan berbeda Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dibandingkan terdakwa lainnya. Ia menyoroti bagaimana Verdi Sambo diperlakukan spesial oleh kejaksaan saat pelimpahan barang bukti dan tersangka pada 5 Oktober 2022. Kejanggalan berikutnya adalah cara majelis hakim berbicara kepada Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Menurut Martin, cara majelis hakim ketika berbicara pada terdakwa ini memiliki pendekatan yang berbeda. Sebagai informasi, persidangan Verdi Sambo sudah memasuki pekan ke-6 terhitung sejak 18 Oktober 2022. Verdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana yang menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Ia tak sendiri, Sambo disebut merencanakan pembunuhan itu bersama istrinya Putri Chandrawati, juga Richard Eliezer, Ricky Rizal sebagai ajudannya, dan Kuat Ma'ruf yang merupakan sopirnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.